Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan materi yaitu hukum ketenagakerjaan. Ya, hukum ketenagakerjaan sebagai salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45. Ya, ini ada 3 SKS ya. Ini saya sampaikan untuk RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Di 1 semester nanti kita akan membahas di beberapa materi ini ya. Jadi 1 ya, pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir di nomor 16 ini ya, di ujian akhir semester ya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama di dalam capaian pembelajaran atau lulusan capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah prodi dulu ya. Jadi kalau dari prodi itu capaian pembelajarannya pertama mampu memanfaatkan iptek dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, kemudian menguasai konsep teoritis ya, di bidang pengetahuan spesialis, kemudian mampu mengambil keputusan strategis, kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Ini capaian dari prodi ya. Nah, kemudian diturunkan lagi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang di bawahnya ini. Nah, setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah hukum ketenagakerjaan, mahasiswa akan mengetahui dan memahami tentang hukum ketenagakerjaan, yaitu aturan undang-undang, kemudian undang-undang ketenagakerjaan ya, kemudian perselisihan hukum industrial, kemudian dapat mengetahui dan memahami tentang hukum ketenagakerjaan secara spesifik, serta dapat menganalisis lebih mendalam tentang implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Selain daripada undang-undang ketenagakerjaan, kemudian hukum acaranya, undang-undang PPHI, kemudian nanti secara implementasinya bagaimana, nah itu di dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini atau turunan daripada CPL prodinya ya. Kemudian setelah itu deskripsi secara singkat ya mata kuliah. Mata kuliah hukum ketenagakerjaan itu akan mempelajari tentang sejarah. Yang pertama kan kita pelajari sejarah dulu, kemudian perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Setelah sejarah, kemudian perkembangannya, kemudian pengertian-pengertian ya, secara aturan undang-undang seperti apa, kemudian aturan-aturan turunannya bagaimana, ya, aturan untuk normatif dan hak kewajiban pekerja dan pengusaha, hak dan kewajibannya itu seperti apa, kemudian mempelajari proses penyelesaian, bagaimana mekanisme penyelesaian ketenagakerjaan itu dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu kita akan mempelajari dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Ya, itu CPL atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk prodi, kemudian mata kuliah, kemudian deskripsi singkat untuk mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Nah, ini skema pembelajaran yang dari awal sampai dengan akhir. Nah, nanti saya akan share di grup ya untuk pembelajaran ini. Nah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan yang sedikit ini ya, kaitannya dengan pembahasan awal ya. Ini ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Tadi kita sudah mengetahui rencana pembelajaran 1 semester ya. Nah, ini saya akan mencoba memberikan gambaran atau materi awal ya dari hukum ketenagakerjaan itu. Ya, ada beberapa item, 4 item yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Yang pertama nih tentang hak asasi dan manusia dan pekerja. Ini ya. Nah, ini berdasarkan organisasi internasional. Kita coba kasih contoh ya, Universal Declaration of Human Rights. Ini nanti akan diadopsi oleh undang-undang dasar. Setelah undang-undang dasar nanti masuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Nah, jadi salah satunya adalah mengadopsi daripada Universal Declaration of Human Rights. Ini secara awal adanya undang-undang
kemudian ada juga dalam Al-Quran. Nah ini hanya sebatas tambahan pembelajaran saja ya. Jadi ada yang berdasarkan Al-Quran juga ada yang di sini ya. Kemudian Al-Hadis juga ada. Nah ini hanya sebagai tambahan pengetahuan saja. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 28E pasal 28E. Nah itu menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama, kemudian bebas beribadah, ya, kemudian bebas memilih pendidikan, bebas dan pengajaran itu juga bebas untuk memilih, kemudian bebas memilih pekerjaan, kemudian bebas memilih kewarganegaraan, kemudian bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya. Jadi kita diberikan kewenangan untuk memilih, boleh kita mau tinggal di Indonesia juga boleh, mau keluar negeri juga dipersilakan. Nah kaitannya dengan ini masuk ke dalam bebas memilih pekerjaan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia diperbolehkan untuk memilih pekerjaan, mau pekerjaan apapun itu. Misalkan kita mau jadi pegawai negeri, silakan. Nah, aturan terbaru surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi seorang yang sudah bekerja di suatu perusahaan tidak boleh dikekang, dia tidak, misalkan kamu tidak boleh keluar dari sini, ya, itu tidak boleh. Jadi harus dipersilahkan. Nah, mau bekerja silahkan, mau keluar juga tidak masalah. Itu terserah daripada orangnya. Ya, jadi terserah. Apalagi menahan ijazah itu tidak boleh. Ya, sekarang sudah sangat dilarang sekali dalam surat edaran ketenagakerjaan ya. Kementerian Tenaga Kerja itu sudah tidak boleh, sekarang sudah dilarang. Ya, jadi boleh memilih apapun pekerjaannya, dipersilahkan. Memilih pekerjaan mau sebagai apa silahkan, mau keluar juga silahkan. Tentunya nanti ada konsekuensi hukumnya. Jadi misalkan bekerja di suatu perusahaan ada perjanjian kerjanya di situ ya. Nah perjanjian kerja itu menjadi pengikat antara pekerja dengan pengusaha tadi ya. Nah tetapi meskipun ini mengikat, pekerja itu boleh untuk meninggalkan pekerjaannya ini ya, tidak boleh dilarang dengan konsekuensi di dalam perjanjian kerja ini. Misalnya perjanjian kerjanya kalau keluar harus membayar sekian-sekian. Nah, konsekuensinya harus membayar. Tetapi tidak dilarang untuk keluar karena di sini ada ketentuannya. Kira begitu ya. Apalagi ijazah ditahan itu sudah tidak boleh lagi. Kira demikian. Itu justru sekarang itu yang diketatkan adalah tidak boleh menahan apapun yang yang mau bekerja itu ya. Nah, itu sekarang sudah diketatkan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Ya, pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Jadi sebelum adanya undang-undang ketenagakerjaan, ya itu ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Yang terakhir itu adalah aturan dari ABRI, karena dulu kan masih ABRI. Nah, aturan ABRI itu karena ada permasalahan ketenagakerjaan dari zamannya Pak Karno ya, Karno kemudian masuk ke zamannya Pak Harto, itu masih konflik ketenagakerjaan. Nah kemudian pada waktu itu ABRI memberikan sebuah maklumat bahwa pekerja harus melakukan hal-hal seperti di bawah. Nah itu kemudian diberikan sebuah aturan tersebut. Nah setelah itu kemudian muncullah setelah reformasi itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 itu. Kemudian dilanjutkan lagi kepada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Nah itu perkembangannya seperti itu. Dan ini semua sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pekerja maupun baik pengusahanya. Jadi mereka memiliki kepastian hukum masing-masing ya. Jadi tidak dimenangkan misalkan pekerja harus lebih dominan, pengusaha harus lebih dominan, itu tidak. Jadi harus sama ya. Itulah fungsinya ada Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mengikat semua pihak dari pihak pekerja maupun pihak pengusaha. Itu poin 2 ya. Nah, kemudian tujuan daripada semuanya itu adalah untuk memberikan good governance ya, atau pengelolaan negara yang organisasi yang bagus lah. Jadi ada kepastian hukumnya bagi para pihak itu. Itu poin kedua ya. Ini poin ketiga. Istilah dan pengertian hukum ketenagakerjaan. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Jadi kalau kita melihat ada buruh ya,
kemudian ada karyawan, ada pegawai, ada pengusaha, ada pekerja. Nah, itu ada beberapa istilah di dalam ketenagakerjaan. Namun ketenagakerjaan itu di dalam undang-undang ketenagakerjaan ada istilah yang melekat adalah pekerja atau buruh ya. Buruh itu masuk di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jadi pasti disebutkan nanti pekerja atau buruh, pengusaha atau pemberi kerja. Karena ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun nanti di dalam hukum acara pengadilan hukum industrial. Jadi semuanya itu sama di situ masuknya ya. Jadi masuknya ada di situ. Nah, itu sudah tercantum di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Nah, itu secara teorinya begitu ya. Jadi ada istilah buruh, pekerja, kemudian serikat pekerja, serikat buruh, kemudian ada karyawan, pegawai. Nah, itu semuanya ada istilah-istilah di dalam ketenagakerjaan. Dan itu memang tertuang di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Yang paling jelas di dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah serikat pekerja atau pekerja atau buruh. Nah, maka buruh itu masuk di situ. Kalau kita melihat di dalam undang-undang ada undang-undang serikat undang-undang untuk pembentukan serikat pekerja, serikat buruh, kira-kira begitu. Nah, itu masuk di dalam undang-undang. Itu ya, itu pembahasan di nomor 3. Nah, nanti secara spesifiknya nanti kan akan dibahas secara per bab ya atau per item-item. Nah, itu di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Kemudian yang keempat, asas, tujuan dan sifat hukum ketenagakerjaan. Ini ya, asas, sifat, tujuan, ini tujuannya untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, kalau kita melihat secara universal bahwa tujuan daripada adanya undang-undang ketenagakerjaan itu adalah untuk memberikan harmonisasi antara pekerja dengan pengusaha. Nah, justru adanya undang-undang ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan kepada pekerja maupun pengusaha. Jadi pekerja yang dia seenaknya sendiri itu sudah tidak bisa lagi. Pengusaha atau pekerja yang dia memiliki otoriter yang tinggi itu juga tidak bisa lagi. Kenapa? Karena di sini adalah adanya undang-undang ketenagakerjaan. Yang mana di situ ada poin-poin penting yaitu hak dan kewajiban ya. Jadi hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban pengusaha itu tertuang semua di situ. Bagaimana jika seorang pekerja itu di PHK, hak-hak apa yang dia akan dapatkan? PHK-nya karena apa? Efisiensi kah? Kemudian atau karena dia mencuri misalkan, melakukan tindakan kriminal kah? Atau karena perusahaan itu tutup kah? Pilot kah? Nah, itu berbeda-beda. Tentunya di dalam konsekuensi PHK ini adalah seorang pekerja atau karyawan itu harus diberikan kompensasi atau diberikan uang dari pengusaha kepada karyawan. Ini diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Seorang pekerja itu tidak bisa semena-mena mem-PHK karyawannya. Kenapa? Karena di dalam undang-undang ketenagakerjaan diatur bahwa pem-PHK-an itu dilakukan satu, ada surat teguran. Teguran pertama, teguran kedua, kemudian teguran ketiga, tidak ada baru di PHK. Setelah di PHK, diberikan waktu, tidak ada tanggapan, harus dipanggil, kemudian diberikan uang kompensasi karena dia di PHK. Jadi ada mekanismenya. Nah, kalau undang-undang yang lama yang tahun 2003 itu, undang-undang yang lama ya, itu justru pada saat pekerja itu di PHK itu harus melakukan gugatan atau permohonan PHK itu ke pengadilan. Jadi tidak bisa seorang pengusaha itu tiba-tiba saya PHK. Nah, itu tidak bisa. Harus melalui pengadilan. Yang dulu seperti itu. Kalau yang sekarang itu diperbolehkan asalkan memang si pekerja itu diberikan hak-haknya. Dipanggil satu, dipanggil dua, dipanggil ketiga, tidak hadir misalkan. Kemudian dipanggil lagi, dikasih kompensasi nggak hadir, nah, tinggal ditransfer, nah, selesai. Nah, kalau yang dulu itu memang meskipun diberikan panggilan 1, 2, 3 dan tidak bisa datang, kemudian mau di PHK karyawan tersebut, itu tetap harus melakukan proses hukum di pengadilan. Jadi nanti si pekerja atau si pengusaha ini akan meminta ke pengadilan untuk mem-PHK karyawan X, misalkan begitu. Itu harus ke pengadilan. Kalau tidak ke pengadilan tidak bisa.
Dulu begitu ya. Nah sekarang agak diberikan kelonggaran. Nah kalau kita melihat di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya, Klaster Ketenagakerjaan. Nah, itu memang ada sedikit ketidakpastian hukumnya ya. Itu juga sudah saya sampaikan di dalam buku saya itu bahwa perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Jadi di dalam nanti akan dibahas secara spesifik di masing-masing kelompoknya ya. Jadi undang-undang ketenagakerjaan di situ menyebutkan bahwa ada perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ya. Perjanjian kerja waktu tertentu itu artinya pekerja itu adalah pekerja kontrak ya. Pekerja kontrak yang tidak tertentu berarti tetap. Nah, pekerja kontrak itu ada jangka waktunya. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang lama, jangka waktunya adalah 3 tahun. Setelah 3 tahun dia harus diberikan sebagai karyawan tetap ya. Tetapi di dalam undang-undang yang baru ini menjadi 5 tahun. Nah, undang-undang yang lama mengatakan bahwa 3 tahun itu harus selesai. Kalau misalkan 3 tahun diperpanjang lagi dengan pekerjaan yang sama, maka pekerja tersebut secara hukum dianggap sebagai pekerja tetap di dalam undang-undang yang lama. Di dalam undang-undang yang baru bisa diperpanjang 5 tahun, kemudian dapat diperpanjang kembali. Ya. Apabila diperpanjang kembali setelah 5 tahun, maka pekerja tersebut masa kerjanya dihitung. Jadi konsekuensi hukumnya itu bukan tetap, tetapi masa kerja dihitung. Nah, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang menyebutkan bahwa pekerja kontrak yang 5 tahun itu tidak boleh diperpanjang lagi. Kalau yang undang-undang yang tahun 2023 yang Cipta Kerja, setelah 5 tahun boleh diperpanjang berdasarkan kesepakatan. Kalau yang terbaru, yang putusan Mahkamah Konstitusi itu, setelah 5 tahun tidak boleh diperpanjang. Gitu ya. Tetapi tidak ada konsekuensi hukumnya. Pada saat 5 tahun ini kemudian diperpanjang, apa yang akan didapatkan oleh pekerja itu? Nah, itu tidak ada. Ya. Jadi pekerja statusnya tetap pekerja kontrak, tidak tetap, karena tidak dituliskan di situ menjadi pekerja tetap. Nah, ini yang saya kritisi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, ya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru itu. Nah, ini kemudian di beberapa waktu lalu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga itu mengisyaratkan atau menegaskan kembali untuk dibuat aturan undang-undang ketenagakerjaan dikeluarkan dari undang-undang Cipta Kerja. Nah, ini baru digodok nih ya. Nah, nanti akan disampaikan ya setelah membuat rancangan ya. Ini kan mengundang unsur-unsur serikat, kemudian akademisi ya, pemerintah. Nah, mudah-mudahan nanti segera diselesaikan sehingga undang-undang ketenagakerjaan itu ada undang-undang yang terbarunya ya, yang menggantikan undang-undang yang lama ini. Kira-kira demikian ya. Nah, itu yang menjadi urgent ya, karena ini kaitannya dengan pekerja itu tetap dan tidak tetap. Nah, itu harus ada pembandingnya dan harus ada konsekuensi hukum dan harus ada kepastian hukumnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan adanya aturan-aturan baru ini ya bisa lebih ini lagi lah ya, bisa lebih memberikan kepastian hukum lagi kepada pekerja maupun pengusaha biar lebih baik lagi untuk depannya. Kira-kira demikian lah ya. Itu sedikit ya yang dapat saya sampaikan ya. Mengenai pertemuan awal ya, sehingga untuk kedepannya ada beberapa item pembahasan di mata kuliah tadi yang di RPS tadi ya, rencana pembelajaran semester tadi nanti itu akan dibahas teman-teman. Nah, nanti akan kita buatkan kelompok ya teman-teman semuanya. Nah, kita bahas satu persatu ya, kita bahas bagaimana pemphk-an itu apa saja. Nah, kita bahas nanti ya apa saja dapat di PHK, kemudian apa bentuk-bentuk PHK-nya itu apa saja. Nah, itu nanti kita akan bahas secara spesifik satu per satu ya di dalam pembahasan kelompok dari teman-teman semua. Kira-kira begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk absennya ya silahkan nanti untuk isi linknya ya biasanya nanti absennya di situ. Nah, kemudian nanti pertemuan yang akan datang ya nanti kita akan
apa